Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 18 Oktober 2020. Nah, kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, meskipun dalam kondisi masih di rumah aja. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kak Danu mau mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik harus mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai dengan etika-etika beribadah. Jadi nanti Kak Danu akan mengingatkan adik-adik untuk berdiri dan duduk selama prosesi ibadah ini berlangsung. Gitu. Jadi adik-adik tetap ambil sikap dalam beribadah, duduk yang sopan dan ikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita semua untuk bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita semua berdiri untuk bersama-sama bernyanyi Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, di minggu pagi ini Bapa kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui YouTube GPIB Pelita. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu boleh kami rasakan, dan Engkau berkati setiap adik-adik di rumah, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca Mazmur yang akan dipimpin oleh teman-teman PT kita di Pavander Store. Mazmur 70 ayat 1-6. Doa minta pertolongan untuk memimpin Tuhan dari Daud pada waktu persembahan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Turis
Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Turis di sini. Tibalah kita pembacaan firman. Mari adik-adik semua persiapkan Alkitabnya masing-masing dengan membuka dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena pernyataan Tuhan hingga pada minggu yang indah ini. Tuhan Bapa dalam surga, sebentar kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Mari Kau hadir bersama dengan kami, pimpin kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi yang indah ini boleh senantiasa tertanam dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati kami, urapi kami, agar firman-Mu ini Tuhan tetap menjadi kekuatan akan iman percaya kami kepadamu. Bersamalah dengan kami Tuhan, urapilah hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan firman-Mu bagi adik-adik persekutuan teruna. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di bawah judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti
nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, firman kita hari ini yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 mengambil tema yaitu bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Adik-adik, kalau kita baca ayat pertama tadi dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Kalau zaman dahulu, kalau kita lihat ya, cara menyampaikan firman Tuhan itu, berita firman Tuhan itu, Allah memiliki menunjuk nabi. Melalui nabi nanti kita mendengarkan apa perintah Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat zaman sekarang kan tidak ada nabi, ya. Kita hanya memiliki Tuhan Yesus yang selalu menyampaikan firman kepada kita. Nah, adik-adik, pernah nggak kalau kalian ini punya idola? Misalnya ada, kalau anak-anak sekarang kan SMP, SMA itu kalau kita tahu sudah mengenal masa puber. Mungkin kalian ada yang kalian suka, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, atau kalian memiliki satu idola. Nah, kalau kita menyukai, misalnya ada laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, dia kan pasti pengen cari tahu, perempuan ini seperti apa ya? Tinggalnya di mana ya? Mungkin kalau zaman sekarang lebih pengen tahu IG-nya apa ya? Mereka cari-cari tentang perempuan ini. Begitu juga kalau perempuan suka laki-laki, dia cari tahu dengan laki-laki ini seperti apa. Karena dia menyukai dan dia akan cari tahu. Nah, kemudian ada juga kalian kalau tahu tokoh pemain sepak bola David Beckham. Sekarang kakak tanya, kalau kalian mengidolakan David Beckham, pasti kan kalian cari tahu juga tentang dia. Kalian cari baca buku tentang dia seperti apa. Mungkin kok zaman sekarang cari di Google. Kapan dia lahir, keluarganya seperti apa. Kemudian juga dia tokoh yang terkenal. Pemain sepak bola dari klub, berbagai macam klub, mereka pasti hafal karena idola. Tetapi satu hal yang Kak Turis tanya, apakah kalian kenal dengan David Beckham? Tidak. Ya, Kak Turis juga mengidolakan, tapi Kak Turis tidak kenal. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Baca buku, ya, ingin tahu tentang dia seperti apa. Nah, tidak mengenal tapi kita mengidolakan. Bagaimana caranya? Yaitu dia, kita mencari tahu berbagai macam, kita cari tahu tentang tokoh idola yang kita sukai. Nah, adik-adik, firman hari ini, penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka waktu itu tuh mengalami penganiayaan dan penindasan. Nah, kalau sudah mengalami penganiayaan, penindasan, sama seperti kita. Kalau kita sudah tertindas, sudah lagi susah, iman kita pun terkadang mulai merasa goyah. Nah, sehingga si penulis ini memikirkan untuk bagaimana mereka kembali bersemangat. Mereka kembali mengenal Yesus dan mereka berusaha untuk menghibur mereka. Yaitu dengan cara menguatkan ya dan mengajar jemaat agar kembali mengenal Yesus. Nah, Yesus adalah anak. Maksudnya, kalian mengerti? Yesus adalah anak Allah. Dia yang berhak menerima segala yang ada. Jadi, Injil Ibrani ini berfokus pada Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari siapapun.
Dari malaikat, oh dia lebih tinggi. Lebih tinggi dari siapapun, apapun juga. Yesus adalah anak yang berhak menerima segala yang ada di muka bumi ini. Hal ini dinyatakan Yesus setelah memiliki otoritas setara dengan Allah Bapa. Kalau kita lihat, beberapa kali Yesus mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Pada Matius 11 ayat 27, di situ dikatakan. Kemudian kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga ataupun di bumi. Matius 28 ayat 18. Kemudian bagi orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa hanya Yahweh yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada pribadi lain yang bisa disetarakan dengan Yahweh. Adik-adik, kalau Kak Turis boleh tanya, mungkin kalian suka berpikir bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Yesus ini kenapa disebut anak Allah? Yesus ini datang ke dunia untuk apa sih? Secara umum kita katakan bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Ada satu cerita, ilustrasi kecil, supaya adik-adik juga boleh paham sedikit. Ada satu orang berjalan. Dia berjalan, tiba-tiba dia melihat ada satu lubang. Lubang kecil tapi dalam sekali. Di pinggir lubang itu ada batu yang hampir jatuh ke dalam lubang kecil itu. Setelah orang itu melihat ke bawah, dia lihat di situ banyak semut. Semut-semut kecil yang sedang berpesta dengan makanan-makanan yang ada di situ. Adik-adik tahu, kalau batu itu jatuh, pasti semut-semut itu akan tertimpa. Dan apa yang terjadi? Semut-semut itu akan mati. Nah, si orang ini, dia merasa, wah, aku harus kasih tahu ini semut. Supaya mereka tidak mati semua. Karena manusia ini sangat mengasihi binatang, termasuk semut-semut ini. Nah, adik-adik, si orang ini bilang begini sama semut-semut. Hus, pergi. Ada batu yang mau jatuh. Kalian tahu apa yang terjadi dengan semut ini? Dia tidak pergi. Kenapa dia tidak pergi? Padahal orang itu udah, ayo pergi cepat, ada batu mau jatuh gitu. Sementara orang ini kan tidak bisa menggeser batu itu karena batu itu sangat berat. Tapi dia sudah akan jatuh dikit lagi. Adik-adik, apa yang harus dilakukan dengan sang manusia ini supaya dia bisa menyelamatkan semut-semut yang ada di lubang itu? Ada yang tahu? Ya, yang dilakukan oleh manusia tadi supaya dia bisa menyelamatkan semut-semut itu adalah dengan merubah dia menjadi semut. Kalau dia sudah menjadi semut, otomatis dia bisa berbahasa semut. Dan semut-semut itu mendengar, awas, lihat teman-teman, ada batu mau jatuh. Ayo kita segera minggir, kita harus pergi dari tempat ini. Nah, seperti itulah Yesus yang adalah anak Allah turun ke dunia ini dengan wujud manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Yang kedua, Yesus adalah cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan bagi Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Melalui pernyataan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, penulis ini menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Seperti yang ada pada Yohanes 14
ayat 9. Paulus pun pernah mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu pada Kolose 1 ayat 19. Yesus juga memiliki kuasa yang sangat besar yang setara dengan Allah Bapa. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dengan penuh kekuasaannya. Hal ini pun mengingatkan kita bahwa segala ciptaannya, segala alam semesta adalah kepunyaannya. Seperti kita dengar firman-Nya pada waktu Allah menciptakan isi muka bumi ini. Jadilah terang, lalu terjadilah terang. Itu hanya melalui firman. Jadi bagaimana firman yang diucapkan Allah itu benar-benar penuh kuasa. Dengan demikian, penerima surat ini diajak untuk melihat Yesus yang benar-benar punya kuasa untuk melakukan apapun juga. Ada dua gagasan teologis yang dikemukakan di sini. Yaitu yang pertama, mengubah cara berpikir orang dari kepercayaan yang lama menjadi Kristiani pada saat ini. Yaitu pengenalan dan pengakuan secara pribadi terhadap Kristus sebagai anak Allah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan pengalaman para pekabar firman Tuhan dari zaman surat Ibrani ini disampaikan, betapa sulitnya cara berpikir dan pemahaman daripada membuat orang untuk menjadi Kristen. Setelah orang menjadi Kristen, seringkali berusaha untuk memahami Kristus dengan cara berpikir orang dari luar. Dan mereka merasa tidak perlu untuk mengubah gaya hidup mereka. Yang mereka pikir itu sudah baik. Padahal sebenarnya tidak Kristen. Kalau kita sudah menjadi Kristen, berarti cara hidup kita pun harus berubah. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Berarti kita hidup harus seperti Yesus. Bagi orang Kristen, istilah Yesus adalah anak Allah bukanlah hal yang asing bagi mereka. Tetapi adalah bagaimana, sejauh mana kita mengenal Yesus dan mengimaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sulit. Penulis surat Ibrani ini jelas memperlihatkan bahwa sebagai anak Allah, Yesus dilayani oleh malaikat. Sehingga pemahaman kita tentang kedudukan malaikat pun harusnya berubah. Kalau kita melihat kedudukannya secara berurutan itu, berarti dari tingkat tertinggi itu Yesus, kemudian ada malaikat, ada nabi, baru kita manusia. Mungkin adik-adik ada yang sebagian besar di sini sudah menjadi Kristen sejak lahir. Tapi ada juga mungkin saudara-saudara kita yang menjadi atau baru menjadi Kristen. Setelah kita menjadi Kristen sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita itu apa sih? Teruna yang terlahir dari Kristen berarti hidupnya pun harus dirubah. Seringkali walaupun kita sudah terlahir dari Kristen dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, namun seringkali cara berpikir kita pun masih seperti umumnya orang-orang yang selalu percaya kepada hal-hal yang mistik. Mungkin ada di sekarang banyak ya yang suka baca-baca buku mungkin, atau melihat rasi-rasi bintang ya. Pasti ada.
Bolehlah kita membaca, tapi jangan menjadi itu pedoman hidup kita. Jadi kita ikutin, oh kalau kita besok bintang A, besok akan mengalami kejadian bla 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 bla. Nah, kan ada yang seperti itu, langsung percaya. Adik-adik yang dikasih dari Tuhan, hanya satu yang kita percaya. Yesus yang adalah anak Allah. Pada masa saat ini, adik-adik taruna mungkin dalam memahami kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini sangat bermacam-macam. Ada yang percaya, ya tadi Katus bilang, ada percaya dengan bintang A, B, C, dan sebagainya. Percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, tahayul. Nah, kenapa kita percaya pada tahayul? Mungkin karena kita sering nonton film horor. Mungkin ada adik-adik yang suka nonton film horor ya. Kalau Kak Turis sih enggak, karena Kak Turis sebenarnya penakut, jadi nggak akan mau nonton film horor. Nah, adik-adik, kita pun saat ini dengan perkembangan berbagai macam teknologi, apa-apa kita bisa buka dengan menggunakan internet. Cari di mbah Google hal-hal yang benar-benar kita tidak mengerti. Banyak kita bisa belajar dari si mbah Google ini. Nah, kita juga harus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita juga tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi yang makin lama makin canggih. Tapi dari semua itu, kita jangan lupa bahwa manusia dikasih akal, budi, dan pikiran itu dari Tuhan. Kita harus bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada zaman dulu, Nabi di mata kaum Israel memiliki kedudukan yang tinggi karena merupakan utusan dari Allah. Nabi ini membawa berita dari Allah dengan berita bisa hiburan ataupun penghukuman dan berbagai macam. Pada waktu itu raja yang sebagai penguasa rakyat memberi penghormatan tersendiri kepada nabi. Dalam masyarakat seperti bangsa Israel, selain nabi, maka malaikat juga memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak semua orang itu bisa melihat malaikat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapat keistimewaan untuk dikunjungi oleh malaikat yang membawa pesan khusus dari Tuhan Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 1-4 ini dengan tegas menyatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari para nabi dan malaikat. Kalau umat memberi hormat kepada nabi-nabi dan malaikat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut penghormatan yang lebih lagi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mengenal seseorang yang sangat istimewa? Seperti awal tadi yang kita tulis buka ceritanya. Bagaimana kita mengenal yang sangat istimewa bagi kita, yang sangat kita idolakan bagi kita, yang sangat kita imani, yaitu Yesus Kristus? Pasti adik-adik tahu jawabannya. Dengan cara apa? Rajin membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan tiap hari. Kemudian apa? Melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun harus menjadi seperti malaikat. Kalau zaman sekarang mungkin malaikatnya tidak ada sayap. Betul enggak? Zaman sekarang malaikat itu tidak ada sayap. Tidak bisa terbang. Dan mungkin tidak rupawan. Tidak gagah, tidak cantik. Jadi,
bagaimana kita harus melakukannya sebagai malaikat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu tadi, kita menjalani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan menolong sesama, kita sudah menjadi malaikat buat mereka. Membantu orang yang kesusahan, kita datang, kita sudah menjadi malaikat bagi mereka. Mengasihi orang tua, kita sudah menjadi malaikat buat mereka. Kita memang tidak bisa terbang, ya. Mungkin kita juga tidak gagah, tidak cantik, tidak punya sayap, tapi kita memiliki hati yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan, benar kalau kita harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya, jika kita tinggal di dalam Sang Firman itu, kita bisa menerima apapun juga, kita bisa memohon apapun juga kepadanya, supaya kita juga bisa menghadapi goncangan apapun yang kita hadapi saat ini. Sebab hanya di dalam Dia adalah anak Allah di atas segala ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Turis. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang. Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama, kita mau bersyafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kami curahkan bagi Engkau. Sehingga pada kesempatan hari ini, kami boleh diperkenankan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran kasih Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat diperkenankan untuk memuji nama Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami baca. Kiranya firman tersebut boleh dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh karena itu, mampukanlah kami agar senantiasa
Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya untuk hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, boleh diberi kesempatan untuk beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi anak-anak Tuhan yang belum diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk dapat berkerinduan mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan di negeri tercinta kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga menolong dari pemerintahan terendah RT, RW, Lurah sampai dengan ke pemerintahan yang tertinggi di pusat sana. Agar mereka juga semakin maju untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami semua. Dan untuk anak-anak Tuhan juga boleh merasakan kedamaian agar negara kami ini boleh diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan selalu terjaga oleh kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami, GPIB Pelita khususnya, agar kami semakin dipertambahkan untuk jiwa-jiwa agar bisa beribadah bersama dengan kami. Dan dalam pembangunan gereja kami juga menserahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan, dalam masa kedewasaan mereka, khususnya anak-anak teruna. Tuhan berkati dalam pergaulan mereka, berkati mereka dalam pendidikannya, agar selalu dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan Bapa yang makasih, Bapa yang penuh kasih bagi kami. Hari ini kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin bisa dibentangkan bagi seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, berkatilah juga janda, duda, dan yatim piatu serta anak-anak terlantar. Jadikanlah kami malaikat yang bisa membantu mereka. Pakailah kami Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Seperti minggu biasanya, persembahan adik-adik dapat adik-adik kumpulkan bersama dengan persembahan orang tua yang nanti bisa diberikan langsung ke gereja atau melalui transfer ATM gereja, GPB Pelita. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan berita acara kalau
persembahan ini untuk IHMPT tanggal 18 Oktober 2020. Sekali lagi jangan lupa cantumkan berita acara, dituliskan persembahan IHMPT tanggal 18 Oktober 2020. Nah, kakak juga mau mengingatkan bahwa persembahan kita nggak cuman hanya bentuk uang atau materi, tapi adik-adik juga bisa memberikan kehidupan adik-adik, talenta adik-adik untuk menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Nah, karena kita ibadahnya online, jadi kita nggak perlu bernyanyi, kita akan langsung mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kaneta. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh terus merasakan setiap curahan berkat-Mu Bapa. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk informasi Warta Teruna minggu ini, yang pertama, mulai minggu ini dan minggu berikutnya IHMPT kita akan dimulai lebih awal, yaitu jam 8 pagi. Ya, diingat ya adik-adik ya, bukan jam 9 lagi, tapi jam 8 pagi. Jadi adik-adik segera mempersiapkan diri adik-adik untuk lebih awal sebelum jam 8. Yang kedua, spesial untuk minggu depan IHMPT kita akan berbeda karena kita akan beribadah melalui Zoom meeting. Jadi nanti kita akan lebih interaktif. Kakak-kakaknya akan lebih interaktif dengan adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Jadi untuk informasi detailnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, terakhir Kak Danu akan terus mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan pakai masker dimanapun adik-adik berada. Gitu. Nah, demikian informasi Warta Teruna minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita semua berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 97, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Oke adik-adik, tibalah kita pada akhir ibadah Persekutuan Teruna pada hari ini. Mari kita
kembali ke dalam kegiatan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan dan bimbingan-Mu dari awal pendengaran hingga akhir ibadah kami. Biarlah apa yang kami dengar dan Engkau bersama-sama kami di hari ini Tuhan, boleh menjadikan iman percaya kami semakin teguh, semakin kuat akan kepadamu. Tuhan tetap menyertai kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya bagi kehidupan kami. Dan sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami selanjutnya. Mari Tuhan tetaplah menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dari hari ini, terus dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia dan mengikuti ibadah kita sampai dengan selesai. Terima kasih untuk orang tua serta pendamping dan pengasuh di Pak Van der Stur yang sudah mendampingi dan memfasilitasi adik-adik Teruna sehingga adik-adik bisa mengikuti ibadah ini. Kita berjumpa kembali di IHMPT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.